Berita acara mediasi perkara nomor 0135-PDTG-2026-PATNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya Fuad, mediator bersertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tondano berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016. Hadir hari ini Bapak Fauzi selaku pemohon dan Ibu Angel selaku termohon. Apakah kehadiran masing-masing sudah tepat? Sebelum kita mulai, perlu saya jelaskan, peran saya bukan sebagai hakim maupun pengacara salah satu pihak. Saya adalah fasilitator netral. Semua yang disampaikan dalam ruangan ini bersifat rahasia dan tidak dapat dijadikan bukti di persidangan, kecuali ada kesepakatan tertulis bersama. Proses ini bersifat sukarela, namun undang-undang mewajibkan kehadiran dengan itikat baik. Mohon silentkan telepon selama sesi berlangsung. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Pertanyaan yang tepat, Ibu Angel. Komunikasi berlangsung secara terbuka. Ibu dan Bapak Fauzi boleh saling berbicara langsung. Saya akan memandu agar diskusi tetap teratur dan setiap pihak mendapat kesempatan bicara yang setara. Tidak ada yang akan dipotong pembicaranya. Saya akan memberikan kesempatan masing-masing pihak menyampaikan situasinya tanpa interupsi. Kita mulai dari Bapak Fauzi. Bisakah Bapak ceritakan secara singkat latar belakang permohonan ini dan apa yang Bapak harapkan dari mediasi hari ini? Terima kasih Pak Fauzi, saya mendengar kelelahan yang sangat mendalam dan kepedulian tulus terhadap anak-anak. Sekarang giliran Ibu Angel, silakan sampaikan perspektif Ibu dan harapan Ibu dari proses ini. Terima kasih Ibu Angel, ada harapan yang masih hidup dan itu modal yang sangat berharga. Saya melihat satu hal yang sama-sama menjadi prioritas Bapak dan Ibu, kesejahteraan anak-anak dan penyelesaian yang bermartabat. Kita akan menjadikan itu sebagai landasan diskusi selanjutnya. Berdasarkan yang Bapak dan Ibu sampaikan, saya mengidentifikasi setidaknya ada 4 isu utama yang perlu kita bahas bersama. 1. Kondisi dan keberlangsungan rumah tangga. 2. Hak asuh dan pengasuhan anak. 3. Pembagian harta bersama. Dan 4. Nafkah idah serta nafkah anak ke depan. Apakah ada isu lain yang ingin Bapak atau Ibu tambahkan? Baik, kita catat. Jadi ada 5 isu yang akan kita bahas. Pertama, kondisi rumah tangga. Kedua, hak asuh anak. Ketiga, tempat tinggal anak. Keempat, pembagian harta bersama. Dan yang kelima, nafkah. Urutan pembahasannya akan kita sepakati bersama. Saya sarankan kita mulai dari isu yang paling bisa disepakati terlebih dahulu untuk membangun kepercayaan, yaitu kepentingan anak-anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan urutan ini? Kita masuk ke isu pertama, hak asuh dan kepentingan anak. Bapak dan Ibu memiliki 2 anak. Bisa tolong perkenalkan nama dan usia mereka? Terima kasih. Menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini kompilasi hukum Islam pasal 105, anak yang belum memayis atau di bawah 12 tahun pada dasarnya berada di bawah hak asuh ibu, kecuali ada hal-hal khusus yang menghalanginya. Namun hak akses atau kunjungan ayah tetap terjamin. Bapak Fauzi, apakah pandangan Bapak mengenai hal ini? Ini adalah sinyal yang sangat positif. Kedua pihak ingin yang terbaik untuk Firman dan Inan. Saya mengusulkan kita susun bersama sebuah rencana pengasuhan bersama yang memuat jadwal kunjungan mingguan, pembagian hari libur dan hari raya, serta mekanisme komunikasi soal pendidikan dan kesehatan anak. Apakah ini bisa kita eksplorasi? Kita telah menyelesaikan sesi pertama dengan baik. Saya mencatat kemajuan yang berarti kedua pihak sepakat untuk membahas 5 isu secara terstruktur dan sudah ada titik temu awal pada isu pengasuhan anak. Untuk sesi kedua kita akan lanjutkan dengan pembahasan 1. Detail rencana pengasuhan bersama dan jadwal kunjungan. 2. Isu tempat tinggal anak. Dan yang ketiga, pembahasan awal mengenai nafkah. Sesi berikutnya dijadwalkan pada hari Selasa 9 Juni pukul 9 WITA di ruang yang sama.
Sebelum kita tutup, saya ingin bertanya kepada masing-masing pihak, apa satu hal positif yang Bapak dan Ibu rasakan dari sesi hari ini? Terima kasih atas kejujuran dan etikat baik Bapak dan Ibu. Inilah yang menjadi modal terbesar dalam proses ini. Sesi ke-1 saya resmi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.